Yang pertama, karena cinta akan dunia, ingin hidup selama-lamanya.
Kecintaan terhadap harta merupakan perkara yang wajar. Tetapi ketika sudah menguasai hati, maka orang akan didorong untuk mengejar harta dengan cara apapun juga, sekaligus dengan cara yang haram, mengajak kebahilan, menakut-nakuti kemiskinan, sehingga manusia meninggalkan kewajibannya terhadap harta. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, wallahu samii'un 'aliim." Setan itu selalu menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji atau pikir, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Allah berdoa. Oleh karena itu, maka tema khutbah pada Jumat kali ini adalah jangan pernah takut miskin karena bersedekah. Masyaallah ini rahimahullah, sedekah merupakan perintah Allah yang memiliki banyak fadilah, hikmah dan kebaikan, bahkan keajaiban. Semuanya firman Allah, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajrun 'inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada duka cita bagi mereka. Allah berfirman, orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah seakan-akan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu Al-Ghani wal-Mu'min, Maha Kaya, dan Al-Wahhab, Maha Mughni. Adanya yang menekor pinjaman tentunya karena begitu sangat biaya yang diberikan orang yang berinfak di sisi Allah. Di samping itu, Allah membawa makna hutang-hutang yang berarti Allah Subhanahu wa taala saat yang tidak mengingat janjinya dan pasti membayar hutang tersebut. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fa yudha'ifu lahu adfan katsiran wallahu yaqdiru yasiru wa ilayhi turja'un. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Allah berdoa. Betapa sangat orang infak bagi orang yang mampu mengeluarkannya dengan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Musibah, malapetaka, penyakit, berbagai cobaan yang diterima dalam kehidupan ini yang merupakan bagian dari perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dapat dihindari dengan bersedekah. Bahkan hingga kematian pun atas izin Allah dapat ditunda dengan bersedekah atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kematian dapat ditunda dengan bersedekah? Bukankah kematian merupakan ketentuan Allah dan tidak ada satupun yang mampu menunda kematian bila masa waktunya? Pada suatu hari mereka mau mendatangi Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim,
ini. Sayang sekali, umur anak itu tidak akan sampai hingga dilaksanakannya pernikahannya. Habis beranak itu, malaikat pun pergi. Dan Nabi Ibrahim segera berpikir untuk memberitahu anak muda tersebut untuk menyelenggarakan perkawinannya segera malam itu juga, dan memberitahukan bahwa kematiannya akan terjadi besok. Tetapi langkahnya terhenti. Nabi Ibrahim tetap memilih bahwa kematian tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sakanya besok paginya Nabi Ibrahim ternyata masih melihat dan menyaksikan anak itu tetap bisa melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim malam dia anak muda itu memiliki umur yang panjang hingga 70 tahun, sehingga dia kemudian penasaran dan bertanya kepada malaikat maut, apakah malaikat maut telah berdusta padanya? Tetapi dijawab bahwa benar, wahai Ibrahim, di malam itu aku akan menjelang pernikahannya. Anak muda itu telah menyedekahkan separuh dari kekayaannya, dan inilah yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut hingga engkau masih melihatnya hidup hingga kini. Barakallahu li fil alamin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhi'uhu 'ala dini wa hadaaya lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu sami'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dari hukum pertama jelas bahwa sedekah atau infak itu merupakan investasi yang luar biasa. Jika kita benar-benar menyayangi harta kita, maka ada suatu investasi yang sangat menguntungkan dan mustahil rugi bagi siapa saja yang mau berinvestasi dalam Allah. Sebab harta benda yang kita infakkan atau sedekahkan tidak akan pernah habis atau berkurang, malah akan bertambah berkali-kali lipat di dunia dan akhirat. Subhana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengarkan khutbah ini, masih ada dari kita, masih mungkin rahmatullah yang percaya dengan peribahasa yang sudah kita
kita, bila ada orang sedang kesulitan atau kesusahan, maka sesungguhnya inilah kesempatan untuk menolong diri kita sendiri. Karena barangkali kesulitan yang Allah hadirkan pada diri orang lain di depan mata kita sesungguhnya adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menyelesaikan segala persoalan, segala cobaan, segala rintangan, bahkan memperpanjang usia kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana as'alna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazidkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la